Operasi Weserübeng adalah nama kode dari sebuah serangan Jerman di Denmark dan Norwegia pada Perang Dunia Kedua. Namanya berasal dari bahasa Jerman Weser Exercise atau Unternehmen Weserübeng. Weser adalah nama dari sungai di Jerman. Invasi Jerman ke Denmark pada 9 April seolah-olah sebagai manuver pencegahan pendudukan yang direncanakan Prancis dan Inggris. Utusan Jerman memberitahu kepada pemerintah Denmark dan Norwegia bahwa mereka akan datang untuk melindungi netralitas negara tersebut dari sekutu. Pada musim semi 1939, Inggris melihat Skandinavia sebagai wilayah perang yang potensial dalam konflik dengan Jerman di masa depan. Inggris yang ingin menghindari konflik di darat mulai mempertimbangkan blokade jalur impor biji besi untuk Jerman dari distrik penambangan Swedia dan pelabuhan Narvik di Norwegia selama musim dingin. Oktober 1939, Kepala Kriegsmarine Jerman, Grand Admiral Erich Raeder, berdiskusi dengan Adolf Hitler bahwa adanya bahaya dari Inggris jika memiliki pangkalan-pangkalan di Norwegia, dan Angkatan Laut berpendapat jika menguasai Norwegia, kemungkinan laut di dekatnya bisa digunakan untuk kapal selam melawan kerajaan Inggris. Hitler yang yakin akan ancaman sekutu mulai memerintahkan Oberkommando der Wehrmacht atau Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata atau OKW untuk perencanaan awal invasi ke Norwegia. Sasarannya adalah ibu kota Norwegia, Bergen, Narvik, Tromsø, Trondheim, dan Stavanger. Rencana itu juga untuk penangkapan Raja Denmark dan Norwegia untuk memicu penyerahan secara cepat. Pada 27 Januari 1940, pasukan darat menjadi Korps Angkatan Darat ke-21, Divisi Gunung Ketiga, dan 5 divisi infanteri. Pasukan awal terdiri dari 3 divisi serangan, sisanya mengikuti gelombang berikutnya, dan pasukan udara digunakan untuk merebut lapangan udara. Bulan Februari, kapal perusak Inggris HMS Cossacks berada di perairan Norwegia, dengan demikian melanggar kenetralan Norwegia. Hitler menganggap ini menjadi alasan kuat untuk menginvasi Denmark dan Norwegia. Pukul 4 pagi tanggal 9 April 1940, Duta Besar Jerman untuk Denmark Cecil von Renty-Fink menelpon Menteri Luar Negeri Denmark Peter Munch. Duta Besar Jerman menyatakan pasukan Jerman akan menduduki Denmark untuk melindungi negara tersebut dari Prancis Inggris dan menuntut perlawanan Denmark dihentikan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka Luftwaffe akan mengebom ibu kota Copenhagen. Saat itu invasi telah dilakukan Jerman dengan mendaratkan pasukan pada pukul 3:55 dan bergerak ke utara. Unit Fallschirmjäger Jerman telah melakukan pendaratan tanpa perlawanan dan mengambil 2 lapangan terbang di Aalborg, jembatan Storström, serta benteng Masnedo. Ini menjadi serangan pertama di dunia yang dibuat pasukan terjun payung. Pada pukul 4:02, 1 batalion infanteri Jerman yang diperkuat dari Resimen 308 mendarat di pelabuhan Copenhagen dari kapal pemasang ranjau Hansestad Danzig. Dari pelabuhan, tentara Jerman bergerak menuju istana Amalienburg untuk menangkap keluarga kerajaan Denmark. Ketika pasukan invasi tiba, pasukan kerajaan telah diberitahu bala bantuan sedang menuju ke istana. Serangan Jerman pertama ke istana Amalienburg berhasil dipukul mundur, memberikan Christian ke-10 dan menterinya waktu untuk berunding dengan Kepala Angkatan Darat Denmark, Jenderal Prior. Saat berdiskusi, pesawat Heinkel HE-111 dan Dornier DO-17 terbang di atas kota dan menjatuhkan selebaran oprop. Kemudian pada pukul 5:25 pagi, 2 skuadron Jerman Bf-110 menyerang lapangan udara Verlos di Sjælland dan menetralisir layanan udara Angkatan Udara Denmark dengan memberondongnya, dan juga tentara Jerman berhasil menghancurkan 10 pesawat Denmark dan 14 lagi mengalami kerusakan serius. Serangan ini hampir memusnahkan setengah dari seluruh layanan Angkatan Udara. Dengan ancaman dari Luftwaffe yang akan mengebom rakyat sipil Copenhagen, Raja Christian ke-10 dan seluruh pemerintah Denmark menyerah, kecuali Jenderal Prior. Pada pukul 6 pagi, sebagai langkah mempertahankan politik dalam masalah domestik dan melindungi rakyat Copenhagen,
Invasi yang hanya berlangsung kurang dari 6 jam merupakan invasi terpendek yang dilakukan oleh Jerman. Jumlah korban dalam invasi ini tidak diketahui dengan pasti. Namun ada yang mengatakan bahwa Jerman kehilangan 2-3 tentaranya yang tewas dan 25 hingga 30 orang terluka. Dan di pihak tentara Denmark ada 16 tentara yang tewas dan 20 orang yang terluka. Korban dari rakyat sipil juga tidak diketahui pasti, tetapi sebuah sumber menyatakan ada 10 orang yang tewas dan 3 orang yang terluka. Salah seorang penulis, Kai Soren Nielsen, menyatakan dalam monograf pertamanya bahwa di dalam arsip produsen senjata Denmark atau DISA, Danish Industrial Syndicate, ada 203 orang tentara Jerman terbunuh di Jutland. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?